Oke, kembali lagi bersama saya Bang Har. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang buah. Karena kemarin kita sudah bahas buah abnormal, sekarang kita bahas buah normal lagi. Nah, jadi buah normal ini ada beberapa kriteria. Salah satunya itu ada buah mentah, buah mengkal atau buah yang hampir matang. Kemudian ada buah matang, buah lewat matang atau buah overripe, kemudian ada buah busuk. Nah, jadi untuk pertama ini kita akan membahas buah mentah. Oke. Di sini dari 1 TPH ini kita mungkin di hampir sudah semuanya ini ada contohnya. Oke. Ini contoh buah mentah yang kita dapat hari ini dari pemanen. Nah, ini buah ini belum siap dipanen sebenarnya. Belum siap diturunkan. Nah, ini karena kalau standar kita itu buah itu harus matang, harus dipanen. Jadi ini sebenarnya sangat tidak baik untuk dipanen karena ini akan merusak rotasi panennya. Karena nanti buah akan ngetrek kalau terus buah pokok jadi stres kalau kita terus-terusan panen buah mentah kayak gini. Jadi kita akan berikan sanksi nanti kepada tenaga kita yang menurunkan buah mentah ini. Oke, untuk kembali ke buah mentah, ciri fisik utama dari buah mentah itu yang pasti seperti ini, bisa dilihat sendiri, relatif berwarna kehitam-hitaman pekat, degan kami bilang di sini. Ya, untuk buah hitam itu dia itu degan, kemudian dan tidak ada berondol lepas. Nah, ini sudah pasti tidak ada berondol lepas ini. Ini karena hitam begini susah cari berondol lepasnya, kecuali dia buah sakit. Jadi ada buah mentah itu yang hitam pekat masih, tapi dia ngebrondol. Nah, itu termasuk buah sakit itu. Kalau ini sehat, dia hanya dimakan tikus dan tupai ini. Nah, ini ada kena serangan hama ini. Jadi ini buah mentah. Secara karakteristik dari kimianya ini kandungan minyaknya masih rendah ini, 10-20%. Kemudian ini memiliki kandungan air tinggi. Nah, jadi itu yang kenapa kita tidak disarankan untuk memanen buah mentah ini. Selain karena juga merusak ke pokok, ke produksinya. Jadi ini buah mentah ini itu tidak, kandungan minyaknya rendah masih. Terus dia banyak mengandung air, masih 60-80%. Kemudian seratnya ya lumayan tinggi, 10-15% lah. Untuk ALB-nya atau kadar asam lemak bebasnya itu rendah kalau ini, 1,6 sampai 2,8% ini untuk ALB-nya atau FFA, free fatty acid-nya. Ini buah mentah namanya. Oke, untuk buah mentah sendiri seperti ini, contohnya hitam pekat, dia bisa dilihat tidak ada berondol. Kalaupun berondol ini mungkin dibantu gara-gara hama ini. Nah, ini kesalahan dari manusianya sendiri ini menurunkan buah mentahnya, bukan faktor hama ini. Nih kurang jeli orang panennya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke buah agak matang, buah mengkal. Oke, kita bisa dilihat di sini ada contoh buah mengkal. Nah, ini dia buah mengkalnya. Permisi sebentar. Ini adalah buah mengkal. Aduh. Nah, ini buah mengkalnya. Bisa dilihat perbedaannya antara buah mengkal ini dan itu buah mentahnya. Oke, ini untuk buah mengkal. Ciri-cirinya kalau untuk buah mengkal itu sendiri, secara fisik dia sudah mulai berubah. Dari yang ini hitam pekat, yang ini permisi, ke ini dia agak kemerah-merahan sudah. Nah, ini agak kemerah-merahan dia sudah, bos. Nah, ini buah mengkal, dan kemudian itu sudah mulai ada berondol lepasnya. Ini buah mengkal ini. Jadi kalau kita di sini 1-3 berondol itu lepas, itu sudah dikategorikan masih buah mengkal itu. Nah, jadi ini dia ada berondolnya satu, ini berondol satu ini dia. Nah, ini ada berondol satu. Jadi ini berondol lepasnya sudah satu. Ini buah mengkalnya sudah mulai agak kemerah-merahan dia. Oke. Kemudian juga untuk secara kimianya
dia memiliki rendemen atau kandungan minyak itu antara 19 hingga 25%. Jadi lumayan tinggi lah daripada buah mentah tadi. Sudah mulai ada berminyak, terus sudah kadar airnya juga sudah turun sekitar 40 sampai 60% dari buah mentah ini. Terus untuk kadar ALB-nya sendiri, kandungan asam lemak bebasnya itu atau free fatty acid-nya itu sekitar 1,7 sampai 3,3%. 1,7 sampai 3,3% untuk ini. Terus dia ini juga kandungan seratnya sudah mulai menurun daripada yang buah mentah sana tadi. Jadi untuk ini sekitar 5 sampai 10% untuk kandungan seratnya. Ini. Jadi ini 50-50 ini kalau di PKS nanti diterima atau enggaknya. Tapi alangkah lebih baiknya kita usahakan untuk panen buah matang saja. Kenapa? Karena selain ini juga merusak pohon, merusak rotasi panen kita. Ini juga bikin buah ngetrek. Kalau kita keseringan nurunkan ini pokok stres, buah ngetrek. Karena ini belum waktunya. Jadi ini umurnya buah ini sekitar antara 3 sampai 6 bulan ini. Jadi buah yang sudah siap panen itu memang antara 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Jadi ini belum siap panen sebenarnya. Ini satu minggu lagi ini baru bisa dipanen sebenarnya. Jadi ini terlalu cepat diturunkan juga. Jadi kalau bisa kita tahan-tahan, jangan terlalu digas untuk diturunkan ini. Karena ini masih buah mengkal. Ya, karena kalau di pabrik sendiri buah ini masih bisa diterima, kadang tidak diterima. Jadi untuk ini buah ini. Oke, itu untuk buah kurang matang atau buah mengkalnya. Kemudian kita lanjut lagi ke buah matang. Oke, buah matang itu sendiri memiliki karakteristik atau ciri fisiknya berwarna merah mengkilap. Bisa dilihat ini yang mengkilap-kilap ini. Ini contoh buah-buah matang. Buah-buah matang ini. Ini buah matang, di mana buah matang ini memiliki ciri fisik utama itu tadi mengkilap, merah mengkilap. Kemudian brondol lepasnya itu 26 sampai 50% buah brondol lepasnya. Jadi ini brondol luarnya, bukan dalam. Dia nanti ada luar dalam. Jadi ini antara 26 sampai 50% sudah turun, keluar sudah. Seperti ini brondolnya lepas. Ini dia contoh buah matang. Ini buah matang juga ini. Buah matang itu 26 sampai 50%. Karakteristiknya berwarna merah mengkilap atau menyala kayak gini. Kemudian untuk kulitnya sendiri pun agak lembek ya. Jadi kulitnya seperti ini. Dia agak lembek, terus minyaknya sudah mulai keluar. Untuk ini, untuk brondolnya ini, ini sudah mulai keluar minyaknya, bisa dilihat ini. Jadi kalau sudah dipencet itu sudah langsung keluar kayak gitu minyaknya, sudah ini buah matang ini. Ini berumur antara 6 sampai 9 bulan ini. Jadi ini sudah pas untuk dipanen. Jadi sudah sangat matang ini, cocok untuk sudah dipanen. Karena kenapa? Karena dari secara kimia dia itu mengandung sudah minyak atau rendemen minyaknya itu antara 24 sampai 30%. Jadi sudah banyak minyaknya. Berbeda antara buah mentah kurang matang atau mengkal tadi sama ini. Jadi ini sudah tinggi kadar minyaknya. Kemudian untuk kadar airnya antara 20 sampai 40%. Jadi lebih banyak minyak, sudah mulai lebih banyak minyaknya. Kemudian untuk asam lemak bebas atau free fatty acid-nya, ALB-nya ini antara 1,8 sampai 4,9. Jadi dia kalau ini pasti lebih rendah karena ini kurang overnya, sedangkan ini sudah mulai naik overnya. Jadi ini lebih tinggi ini asam lemak bebasnya. Terus kemudian itu untuk seratnya sendiri ini sekitar 5%-an ini kadar seratnya ini. Itu dia juga untuk buah matang ini dia punya ciri khusus juga, yaitu ada bau khas minyak. Ini bau khas minyaknya ini
gimana ya, saya juga bingung untuk mengilustrasikan tentang gimana sih harumnya minyak sawit. Mungkin bisa dicek sendiri bagaimana. Jadi dia memiliki aroma yang khas dari minyak sawit. Kemudian tekstur brondolnya itu pasti lebih lebih lembek tekstur brondolnya. Kemudian dia lebih berminyak seperti ini. Itu untuk buah sawit yang matang. Oke, itu untuk sawit yang matang. Oke, kita lanjut lagi untuk buah sawit yang lewat matang atau overripe. Di sini kita masih punya contoh. Salah satu contohnya itu dia berwarna tua coklat. Tua dia, ini sudah lebih tua warnanya. Ini seperti ini. Ini over ini. Ini juga over. Nah, ini dua-dua ini over. Nah, kita ambil yang itu, bagian yang ini. Nah, ini over dia. Nah, ini over. Secara fisik dia tadi sudah kita lihat dia lebih warna merah tua, merah bata kayak gini. Kemudian dia agak mau kecoklat-coklatan sudah dia, karena sudah over, hampir mendekati jangkos dan busuk juga. Kemudian untuk brondol lepasnya itu sudah banyak. Jadi lebih dari 50% sampai 100%. Itu untuk brondol luarnya. Jadi brondol luar itu seperti ini. Brondol luar itu ini yang ada hitam-hitamnya ini. Sedangkan brondol dalam, dia itu relatif berwarna merah seperti ini. Dia di dalam seperti ini. Jadi dia itu berwarna merah. Ini contoh brondol dalam. Jadi brondol dalam itu, dia itu seperti ini. Dia lebih nggak ada hitam-hitamnya. Berbeda dia dengan ini. Ini bisa dilihat berbeda sekali. Kalau ini pure, dia berwarna ini merah bata kayak gini. Dia full. Sedangkan ini masih ada kayak hitam-hitam kayak gitu. Walaupun ini pun sama. Ini sama. Ini pasti ada hitam-hitamnya. Berbeda dengan ini, dia pure kayak gini. Jadi ini kalau sudah keluar ininya sudah lepas brondol dalamnya ini, jadi ini sudah termasuk over. Jadi 51% sampai 100% brondol luarnya plus ditambah brondol dalamnya itu sudah lepas, itu dikatakan buah over. Jadi ini termasuk buah over. Contohnya buah over. Terus untuk bagian minyak brondolnya itu yang luar ini pasti sudah lembek ini. Karena yang yang masak aja sudah lembek, apalagi yang ini sudah lembek pastinya. Kemudian secara kimia ini mengandung 28 sampai 31% rendaman minyak atau kandungan minyaknya itu sudah tinggi. Hanya untuk buah over ini kadar asam lemak bebasnya atau FFA-nya, free fatty acid-nya itu lebih tinggi. Jadi dia itu sekitaran 3,8 sampai 6,1%. Jadi sudah tinggi ini asam lemak bebasnya, free fatty acid-nya. Terus kandungan airnya juga dia menurun. Jadi ini sekitar kurang dari 20% kurang kadar airnya. Jadi tapi minyak banyak, terus kadar asam lemak bebasnya tinggi, tapi kandungan airnya sedikit. Ini dari buah yang over. Kemudian untuk buah busuk sendiri, oke, kita ambil contoh yang ini. Ini kita sudah akhirkan tadi. Jadi ini adalah contoh buah busuk. Buah busuk. Ini salah satu contoh buah busuk yang ada di perkebunan kelapa sawit ini. Ini bisa dilihat contohnya ya, namanya buah busuk, pasti dia menghitam seperti ini. Buah ini juga kadang karena terinfeksi jamur atau serangan hama juga bisa. Kemudian yang faktor utama juga ketinggalan saat panen. Jadi itu kenapa harus ada tim pengawasan untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Buah busuk seperti ini. Jadi kita harus betul-betul mengawasi perkebunan kelapa sawit itu, karena mencegah ini buah busuk seperti ini. Karena ini sudah menjadi losis, kemudian jadi kerugian bagi kita, karena ini tidak bisa dijual, tidak bisa diapa-apakan. Untuk buah busuk sendiri,
itu menjadi afkir aja. Jadi secara dia tidak bisa dijual. Jadi ini hanya kita panen, kita buang, terus nggak jadi apa-apa. Jadi ini sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai buah yang sudah kita jaga malah tidak terpanen. Ini gara-gara ketinggalan nih pasti. Secara kimia ini untuk minyaknya sendiri sekitar kurang dari 10%, sama dengan kurang dari 10% itu rendaman minyaknya. Terus untuk kadar ALB-nya ini tinggi, pasti lebih tinggi ini. Terus ini untuk dampak kerugian itu pasti ada. Secara ekonomi dia memiliki dampak kerugian karena tidak bisa dijual. Terus dia ini menurunkan kualitas minyak. Kualitas minyak dan juga mengurangi hasil panen, yaitu tadi karena seharusnya kita ini masuk jadi tonase malah jadi enggak. Oke, untuk karakteristiknya secara fisik itu pasti berwarna coklat menuju hitam kayak gini barangnya. Kemudian daging buah dan tangkainya mulai busuk, lembek. Ini sudah mulai busuk, kita lihat ini daging buahnya seperti ini sudah. Jadi kayak gini dia. Dia sudah jelek, sudah ya, kandungan minyaknya memang ada, tapi ini bagi kadar ALB tinggi, asam lemak bebasnya lebih tinggi ini. Kemudian ini juga memiliki resiko penyebaran penyakit dari buah busuk ini. Jadi salah satu hal yang kita takutkan itu dari buah busuk itu adalah penyebaran penyakit. Kenapa? Karena buah busuk ini bisa menginfeksi buah yang lain dalam satu pokok. Di situ dapat disebabkan oleh 3 jamur dari genus Fusarium, Phytospora, sama dengan Collectricum. Jadi tiga jenis jamur yang kadang yang utamanya itu kita sering sebut itu Marismeus. Jadi Marismeus itu buah yang masih bagus, masih muda, masih mentah. Kalau ada buah busuk seperti ini, karena posisi buah di atas itu dempet, jadi terkadang buah busuk ini itu menginfeksi ke buah di sekitarnya. Jadi secara berantai dia kena. Jadi yang awalnya bagus malah ikut busuk juga. Jadi ini sangat merugikan. Jadi kalau bisa kita harus pelihara kebun kita melalui sanitasi bawah atau pruning. Jangan sampai panen juga, jangan sampai ada buah tertinggal dari masa panennya, apalagi sampai busuk seperti ini karena ini sangat merugikan. Jadi ini dan buah ovar itu sangat merugikan karena dari segi tonase. Tapi yang paling umum ini yang paling berbahaya karena ini bisa menimbulkan jamur, apalagi kalau sering ada ini Ganoderma cepat menyerang. Terus juga kumbang tanduk juga, karena bau ini mereka suka, seperti bau feromon yang mengundang mereka untuk datang hinggap di pucuk mereka itu merusak pohon jadinya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga informasi ini dan sedikit ilmu ini bisa menambah wawasan kita. Kalau suka dengan konten saya, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng atau notifikasinya supaya kita juga sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu tentang sawit. Sekian dan terima kasih. Salam tandan berduri.